Suamiku pewaris utama. Bab 163. Mulai terlihat. Tampaknya mereka memang dipersiapkan untuk menghadapi musuh yang dinilai kuat dengan harapan mereka akan mati atau menyerah. Tapi benarkah demikian? Apakah Dragon dan orang-orangnya akan mati, dan kalah hanya dengan formasi labirin kecil seperti itu? Mari kita tunggu kelanjutannya. Hahaha. Apakah permainan seperti ini yang ingin kau tunjukkan pada kami, Meong? Ucap Adiwilaga penuh ejekan. Namaku Miyazawa, bukan Meong. Responnya Miyazawa marah. Sama saja itu. Bukankah sekarang kau dan anak buahmu itu, semuanya telah berubah menjadi kucing? Kau lihatlah sekelilingmu. Seluruh yang ada di sini kecuali kami adalah kucing, yang siap untuk kami gebuk. Jawab Adiwilaga enteng. Kemudian menunjuk ke arah anak buah Miyazawa, sambil tersenyum penuh kemenangan. Mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Reaksi Miyazawa terkejut, saat melihat bawahannya berubah menjadi kucing. Nampaknya dia sudah terpengaruh oleh formasi ilusi, yang dibuat oleh Dragon, yang entah kapan dibuatnya itu. Begitu juga dengan anak buahnya tersebut. Kemanapun mereka memandang, seluruhnya berubah menjadi kucing. Sedangkan di belakang mereka adalah tuannya, yang sedang memegang sapu lidi, siap untuk memukul hewan peliharaannya. Sementara bagi Adiwilaga dan yang lain, mereka tetap melihat apa yang ada di depan mereka itu adalah musuh, yang sedang mengepung mereka dari berbagai arah. Sebaliknya ketika mendengar Miyazawa berkata seperti itu, Adiwilaga hanya tersenyum ringan saja. Kemudian dia berkata, itu mudah saja bagi tuan muda kami. Hanya dengan menjentikkan jarinya saja, kalian semua akan mati. Apalagi merubah kalian menjadi kucing. Sambut Adiwilaga cuek. Siapa tuan muda kalian? Tunjukkan padaku. Biar aku yang akan mengajarinya sopan santun. Agar tidak bersikap kurang ajar pada orang tua. Jawab Miyazawa tidak kenal takut. Tapi matanya jelalatan ke sana kemari, melihat kondisi anak buahnya, yang sekarang sudah berubah menjadi kucing. Kau tidak pantas berhadapan dengannya. Sekarang kau adalah lawanku. Sambut Adiwilaga penuh tantangan. Kemudian tertawa terbahak-bahak, sambil membalikan ibu jarinya ke arah bawah. Jangan tertawa dulu orang tua. Sehebat apapun tuan muda kalian itu, tidak akan bisa lolos dari formasi ini. Jawab Jundan Miyazawa yakin sekali. Benarkah? Reaksi Dragon cuek, sambil tersenyum meremehkan ke arah Miyazawa. Kemudian merilis formasi ilusi kembali, yang jauh lebih kuat dari formasi sebelumnya. Seketika lokasi pertempuran berubah menjadi hutan belantara, yang penuh dengan binatang berbisa. Bukan hanya itu saja, di sekitar hutan itu juga terdapat banyak makhluk mengerikan juga buas. Lebih dari 550 ekor serigala, dan 475 ekor beruang berbaris rapi saling berhadap-hadapan. Sedangkan di belakang mereka, berbaris rapi pula para pemburu, yang siap menghabisi dengan senjata otomatisnya. Padahal semua itu adalah akal-akalan dari Dragon saja. Dengan kemampuan metafisikanya, tempat pertempuran itu telah dirubah menjadi sebuah hutan belantara, yang penuh dengan hewan-hewan liar berbahaya. Ada apa ini? Kenapa markas kita berubah menjadi hutan, padahal tadinya tidak? Ucap salah seorang komandan perang Jundan Miyazawa keheranan. Sebaliknya bagi Miyazawa, dia mencoba bersikap realistis, walau tidak mampu juga memecahkan misteri itu. Dan tak lama kemudian dia berkata, siapa kau anak kecil? Tanya Miyazawa penasaran. Kenapa kau bisa merubah tempat ini menjadi hutan? Katakan siapa kau sebenarnya, sebelum aku habisi. Tanya Miyazawa penuh ancaman, walau sebenarnya dia mulai takut. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Tapi yang perlu kau tahu,
Aku adalah anak yang ingin kau culik itu. Apakah kau masih ingat orang tua? Jawab dragon jumawa sekali. Jadi. Kau adalah anak yang mengalahkan 4 manusia setengah mesin itu, juga pengawal-pengawalku yang lain. Reaksi Miyazawa gugup. Tepat sekali. Dan sekarang adalah giliranmu untuk menyusul mereka ke neraka. Jawab dragon enteng saja. Jangan bangga dulu anak kecil. Aku belum mengaku kalah. Walau kau telah merubah tempat ini menjadi hutan, dan anak buahku menjadi hewan. Tapi aku tahu itu adalah sihirmu. Aku juga menguasai sihir, dan akan kurubah tempat ini menjadi seperti semula. Ucap Miyazawa cukup berani. Kalau bisa ya lakukanlah. Aku ingin melihat sampai di mana kekuatan guru dari semua orang. Mantan tentara, petarung nomor 1 dan lain sebagainya. Jawab dragon tegas. Kau lihat ini anak kecil. Bukan hanya kau saja yang bisa bermain sihir, aku juga bisa. Ucap Miyazawa lantang. Kemudian berseru pada anak buahnya dengan suara kuat. Para penyihir, bantu aku menghancurkan sihir busuk ini. Kita jadikan mereka ayam sayur, lalu hancurkan semuanya. Seru Miyazawa memberi semangat. Mendengar seruan seperti itu anak buahnya menjadi sadar dari keterkejutannya, lalu bersama-sama membaca mantra untuk melawan formasi yang dibuat oleh dragon. Seketika di lokasi tersebut berpendar cahaya berwarna merah bercampur hitam, dan berusaha mengurung dragon. Tapi cahaya merah tersebut terdorong balik ke arah pembuatnya, hingga menyebabkan orang-orang tersebut terpental mundur, termasuk juga Miyazawa serta membuatnya muntah darah, jatuh lalu mati. Tapi Miyazawa masih selamat, dia hanya mengalami muntah darah saja. Melihat pemandangan dan kejadian itu, Miyazawa menjadi ketakutan, dan berusaha mundur serta ingin melarikan diri dari arena pertempuran, walau dari mulutnya masih ada darah yang tersisa. Tapi langkahnya terhenti, saat Adiwilaga menamparkan wajahnya dengan kecepatan luar biasa, hingga membuat Miyazawa terpukul mundur, dan jatuh di hadapan anak buahnya sendiri. Ilmu apa yang kalian gunakan? Kenapa 100 anak buahku mati saat melawan sihir busukmu itu? Tanya Miyazawa penasaran, sambil menyeka darah yang keluar dari mulutnya. Tanyakan saja pada arwah anak buahmu, yang mati penasaran itu. Jawab Adiwilaga enteng. Kurang ajar kau orang tua. Dasar cari mati. Respon Miyazawa marah. Kemudian memerintahkan pada anak buahnya untuk mulai menyerang. Perkuat formasi, dan serang orang-orang itu. Ucap Miyazawa memberi perintah. Tak lama sesudah itu, formasi yang berisi ribuan anak buah Miyazawa, merangsek ke arah orang-orangnya dragon, dan berusaha menghabisinya. Tapi belum juga mereka sampai, satu kekuatan besar, menghancurkan formasi itu dan membuat orang-orangnya terpental kemana-mana. Melihat itu, Miyazawa kembali terkejut dan tak habis-habisnya berpikir, bagaimana formasi yang dibanggakannya tersebut, bisa hancur hanya dalam sekejap mata. Siapa sebenarnya orang yang sedang diprovokasinya itu? Kenapa kekuatannya sebegitu mengerikan? Bagaimana orang tua? Apakah pertarungan ini bisa kita lanjutkan? Tanya dragon cukup jelas, hingga membuyarkan lamunan dari lawannya tersebut. Siapa takut? Aku adalah petarung, mati juga sebagai petarung. Jawab Miyazawa tegas. Kemudian memerintahkan pada orang-orangnya untuk kembali menyerang. Cepat bangun, dan lawan mereka. Teriaknya. Kakek Adi juga yang lain. Aku serahkan mereka pada kalian. Habisi, dan jangan ada satupun yang tinggal. Perintah dragon tegas pada anak buahnya bercampur kesal. Dengan senang hati tuan muda. Jawab Adiwilaga tegas, mewakili teman-temannya. Lalu merangsek maju, menyongsong musuh yang juga meluruh ke arah mereka. Pertempuran segera pecah.
Masing-masing sudah menemukan lawannya sendiri-sendiri, sedangkan 3 pengawal wanita asal Shanghai, juga yang lainnya tidak terlihat di lokasi itu. Ternyata mereka tidak diikut sertakan dalam penyerangan tersebut. Mereka diperintahkan tetap tinggal di Kota Emas, dan posisi mereka digantikan oleh pengawal lain dengan berbagai pertimbangan. Dalam pertarungan kali ini, Iron berhadapan dengan seorang karateka, yang kemampuannya cukup mumpuni dan mampu mengimbangi kecepatan gerak dari Iron, maka jika dilihat, pertarungan mereka itu cukup menarik perhatian semua orang. Sementara di bagian lain, Robin, Burgon, Langit, Awan, Erik dan Bumi, serta yang lain, mereka sudah menemukan lawan yang agak berimbang, dan terlihat sedang bertarung dengan serius di arena pertempuran. Sedangkan Adiwilaga, Adiguna dan pemimpin-pemimpin yang lain juga terlihat sedang berhadapan dengan musuh-musuhnya. Adiwilaga berhadapan dengan Miyazawa. Adiguna berhadapan dengan Saratogi, wakil ketua kelompok tersebut, dan pertarungan mereka sangat seru sekali. Sementara Dragon, Abichandra juga Leon hanya memantau jalannya pertarungan itu saja. Hampir 2 jam pertarungan tersebut berlangsung. Itu pun digabung dengan dialog sebelum pertarungan yang sesungguhnya terjadi. Akhirnya pertarungan seru tersebut dimenangkan oleh kubu Dragon, dengan menghabisi sekitar 1000-an orang lebih. Hingga yang tersisa saat ini hanya para pemimpin juga komandannya saja, termasuk Miyazawa sendiri. Saat ini pertarungan antara Miyazawa dan Adiwilaga masih terus berlangsung, belum ada yang menyatakan menyerah atau kalah. Tapi kondisi tubuh Miyazawa banyak mengalami luka. Dalam pertarungan seru tersebut, baik Adiwilaga maupun Miyazawa sudah menggunakan senjata tajam. Oleh karena itulah, tubuh Miyazawa banyak mengalami luka. Sedangkan Adiwilaga hanya mendapat luka di tangan kirinya saja. Dalam satu kesempatan bagus, saat tubuh Miyazawa melambung tinggi, senjata yang dipegang oleh Adiwilaga dilemparkannya ke arah Miyazawa, dan tepat mengenainya. Kejadian itu tentu saja mengagetkan Miyazawa, hingga membuat tubuhnya kehilangan keseimbangan, dan segera jatuh ke tanah. Sementara di tempat lain, beberapa orang komandan dan 3 orang pemimpin kelompok tersebut masih juga bertarung, tapi kondisi tubuh mereka sudah mulai lemah dan akhirnya berhasil dihabisi satu persatu. Saratogi, yang menjadi harapan terakhir dalam kelompok tersebut, pun mati secara mengenaskan. Kepalanya putus dan terlepas dari badan akibat ditebas oleh Robin dengan pedang yang direbutnya sendiri dari tangan lawannya. Kini pertarungan telah terhenti. Musuh kuat sudah seluruhnya dihabisi, dan Miyazawa sedang menanggung derita rasa sakit, akibat perutnya ditembus oleh pedang tajam yang dilemparkan oleh Adiwilaga. Dalam rasa sakit yang teramat sangat itu, Dragon datang menghampiri Miyazawa dan berkata, "Sekarang jemputlah ajalmu orang tua. Katakan mau dengan cara bagaimana kau ingin mati." Ucap Dragon penuh intimidasi. "Ampuni kesalahanku Tuan Muda. Beri aku kesempatan sekali lagi untuk hidup." Ucap Miyazawa penuh pengharapan. "Dosamu sudah terlalu banyak. Mungkin aku tidak bisa memaafkanmu. Akibat dari ambisimu, banyak nyawa yang melayang. Akibat dari keserakahanmu semua orang kau korbankan. Kau lihatlah sekelilingmu. Bukankah mereka semua juga mempunyai keluarga? Akibat dari kematian mereka itu, keluarganya tentu akan sedih. Jadi seluruh harta yang kau kumpulkan, akan kami sita, dan akan diberikan pada ahli warisnya. Apakah kau bisa menerima keputusan itu Miyazawa?" Ucap Dragon penuh penekanan. "Saya terima Tuan Muda. Tapi..." Pedang panjang yang menembus tubuh Miyazawa, dicabut olehnya dengan paksa, dan ditusukkan pada perut Dragon dengan niat untuk menghabisinya. Tapi bukan Dragon namanya, jika dengan trik kecil seperti itu akan membuatnya terbunuh. Wahyu takwa yang dikuasainya,
sudah menyatu dengan jiwa serta raganya. Kehendak raga adalah kehendaknya juga. Kehendak hati adalah kehendak raga seluruhnya. Insting bertahan dan menyerang, sudah sangat dikuasainya, menyatu dengan jiwa. Dan ragalah yang akan melaksanakannya. Oleh karena itu, ketika Miyazawa ingin mencoba menghabisi Dragon, dengan pedang yang ada di tubuhnya tersebut, Dragon sudah mengetahuinya sejak lama. Tapi dia berpura-pura tidak tahu. Walhasil tubuh Miyazawa sendiri yang menjadi korban. Pedang yang dipegangnya itu meleleh dalam jepitan dua jari tangan Dragon, dan tangan Leon bergerak cepat, menebas leher Miyazawa hingga putus, dan nyawanya melayang saat itu juga. Akhirnya riwayat hidup Miyazawa harus berakhir di tangan orang yang selama ini diincarnya. Mungkin jika ada orang lain yang tahu bagaimana tragisnya Miyazawa mati, bisa jadi mereka akan lari terbirit-birit dan menjauh dari arena pertempuran. Kini sepanjang mata memandang, hanya ada tumpukan jasad-jasad tidak bernyawa. Ada yang putus lehernya, ada yang terbelah badannya, ada pula yang berlubang dadanya, bahkan ada yang tubuhnya sudah tidak utuh lagi. Semua jasad-jasad tersebut terdiri dari orang-orangnya Miyazawa, termasuk jasadnya sendiri. Tapi di pihak Dragon, tidak ada satupun yang terbunuh apalagi terluka, karena mereka dilindungi oleh perisai energi yang tidak akan bisa ditembus oleh senjata apapun, kecuali oleh suatu energi yang mempunyai kekuatan yang sama. Periksa tempat ini dan ambil apapun yang berharga. Temukan daftar orang-orang yang bekerja pada Miyazawa ini. Dan berikan harta rampasan pada keluarganya. Ucap Dragon memberi perintah. Tanpa mau membuang waktu lagi, seluruh anak buah Dragon yang dibawa olehnya, melaksanakan perintah dari tuannya tersebut, kecuali Leon, yang kemanapun Dragon pergi, dia harus berada di samping tuannya berada. 1,5 jam kemudian, seluruh kekayaan yang dimiliki oleh Miyazawa telah berpindah tangan, termasuk yang ada di rekening banknya. Informasi tersebut didapatkan saat anak buah Dragon memeriksa komputer yang ada ruang operator milik kelompok tersebut, dan langsung menariknya tanpa ada indikasi perampokan. Setelah semua uang yang ada di 7 rekening milik kelompok tersebut diambil, ruang operator tersebut berikut markas juga penghuninya dihancurkan dengan cara dibakar. Tapi nyala api serta asapnya tidak muncul di udara. Karena sebelum dimusnahkan itu, Dragon dan Abicandra sudah melapisinya dengan formasi penyamaran, yang mampu mencegah bocoran asapnya keluar. Kalaupun ada, itu hanya dalam jumlah kecil, dan tidak akan dicurigai sebagai kebakaran besar. Jadi kejadian pembantaian, juga pembakaran markas serta jasad-jasad tidak bernyawa itu, tidak akan diketahui oleh siapapun. Kini jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi, dan 1,5 jam lagi waktu subuh akan datang. Dragon yang telah berjanji pada ibunya, bahwa dia akan kembali sebelum subuh itu, akan ditepatinya saat itu juga. Maka setelah semuanya dirasa beres, Dragon memutuskan untuk kembali ke Kota Emas, dengan cara yang sama, seperti waktu keberangkatannya ke Gunung Dagu tersebut. Dan tepat pukul 3:45 pagi, Dragon dan orang-orangnya sudah berada di depan villa. Kedatangannya sudah diketahui serta ditunggu oleh Handy, Tuan Birawa, Ivory juga yang lain. Mereka sengaja tidak tidur semalaman atau kalaupun tidur hanya sebentar saja, karena gelisah menunggu kepulangan anak semata wayangnya itu, apalagi Ivory tersebut. Maka begitu Dragon muncul, Ivory langsung meluruh ke arahnya, dan memeluknya erat-erat, seperti takut akan kehilangan. Handy yang melihat itu hanya tersenyum saja, begitu juga dengan Tuan Birawa. Hatinya merasa senang, karena Dragon kembali dengan selamat. Dan tidak kurang suatu apapun. Tak lama kemudian dia pun berkata, "Kau memang hebat anakku. 100 orang yang kau bawa, maka 100 juga yang kembali. Sebelum subuh kau janjikan,
maka sebelum subuh juga kau tepati. Ayah benar-benar bangga padamu Draco. Ucap Hendy tulus. Ini semua berkat doa dari kalian semua, terutama mama, ayah juga kakek. Jawab Dragon merendah. Kemudian berkata pada ibunya. Sekarang Draco sudah kembali. Apa hadiah dari mama juga kakek buatku? Ucap Dragon sekaligus bertanya. Ini hadiahku. Kap. Jawab Ivory spontan. Dia mencium pipi Dragon sampai basah, hingga membuat dia gelagapan, dan itu membuat Hendy dan Tuan Birawa tertawa, karena tingkah Dragon yang lucu seperti itu. Setelah tawa mereka mereda, Hendy memutuskan untuk bertanya pada Dragon. Apa hasil yang kau dapatkan dalam penyerangan itu anakku? Tanya Hendy ingin tahu. Miyazawa berikut anak buahnya semuanya telah tewas ya. Markas besarnya berhasil dimusnahkan. Harta kekayaannya juga sudah diambil, dan akan diberikan pada ahli warisnya, terutama pada keluarga bawahannya itu. Bukan hanya itu saja ayah. Kami juga sudah mengetahui markas besar seluruh kelompok tersebut, melalui komputer yang mereka tinggalkan di ruang operator. Komputer-komputer itu sudah seluruhnya kami ambil, sebelum ruangannya kami bakar. Mudah-mudahan dengan adanya komputer tersebut, kakek Hendy juga yang lain, bisa memantau aktivitas kelompok lainnya dengan mudah. Dan itulah komputer serta barang rampasan lainnya ayah. Jawab Dragon cukup tenang. Kemudian menunjuk ke suatu tempat, di mana barang-barang tersebut berada. Semua mata tertuju pada benda yang dimaksud, termasuk juga Hendy, Tuan Birawa dan Ivory. Setelah melihat dan menghitungnya secara acak, Hendy memerintahkan agar barang-barang tersebut dipindahkan ke suatu tempat, lalu berkata, angkat semua barang-barang ini, dan bawa ke ruang operator. Kepada yang ikut serta dalam penyerangan, kami ucapkan selamat dan terima kasih, karena kalian telah melaksanakan tugas dengan baik. Atas kontribusi kalian yang sangat bagus itu, maka kalian diberi cuti selama 3 hari untuk istirahat mulai hari ini. Gunakan kesempatan itu untuk memulihkan tenaga, dan berkumpul kembali dengan keluarga kalian. Sekarang kalian boleh bubar dan kembali ke tempat masing-masing. Ucap Hendy memberi perintah. Terima kasih Tuan Besar. Jawab mereka serempak. Kemudian meminta izin untuk meninggalkan tempat itu, dan kembali ke tempatnya masing-masing. Keesokan harinya. Tepat pukul 10 pagi atau 12 siang waktu Jepang. 6 orang pengantar barang, yang biasa hilir mudik ke markas besarnya Jundan Miyazawa menjadi keheranan, karena mereka tidak bisa menemukan lokasi yang sedang mereka tuju. Segencar dan seteliti apapun mereka mencari, tetap saja tidak bisa menemukan markas tersebut. Oleh karena itu mereka jadi kebingungan. Benarkah tempat yang ingin kita tuju adalah tempat ini? Tapi kenapa semuanya telah berubah menjadi hutan? Padahal tempat ini biasanya berupa padang rumput, bebatuan, bukit dan 2 buah gua bawah tanah. Tanya seorang pemimpin kelompok kecil tersebut keheranan. Mungkin kita salah arah bos. Tempat ini kan biasanya ada di sebelah kiri, sebelum sampai di daerah itu. Berarti kita sebenarnya belum sampai ke tempat tujuan. Jawab salah seorang anak buahnya menerka saja. Mungkin kau benar. Kalau begitu kita terus maju dan temukan markas mereka. Sambut Hayato semangat. Tak lama kemudian mereka kembali menaiki mobil pembawa barang-barang pesanan, dan melaju ke arah selatan, menjauhi lokasi markas Miyazawa, yang sebenarnya sudah mereka temukan sejak tadi. Tapi karena lokasi bangunan itu tertutup dengan formasi penyamaran, maka tempat tersebut tidak terlihat oleh mereka. Dragon sengaja menutupi markas itu, karena dia tidak mau ada orang atau pihak berwenang setempat yang tahu, bahwa sebenarnya tempat tersebut sudah dihancurkan, dan orang-orangnya pun sudah terbunuh semua.
Formasi tersebut bisa bertahan selama 1,5 tahun dan akan hilang dengan sendirinya, bersamaan dengan hilangnya bekas-bekas pertempuran, juga bekas-bekas abu pembakaran mayat berikut bangunannya. Jadi tidak ada yang tahu, bahwa tempat tersebut sebenarnya sudah dihancurkan, dan dirubah menjadi hutan, dan disamarkan tempatnya. Hingga jika ada orang yang ingin mencari lokasi tersebut, mereka mengira bahwa mereka telah salah jalan. Maka ketika 6 orang itu sudah berada di tempat tersebut, mereka mengira belum sampai ke tempat tujuan, lalu pergi dari tempat itu, dan malah menjauhi lokasi sebenarnya. Namun setelah mencari selama 4 jam lebih, dan tidak ditemukan juga tempatnya, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali, dan akan dilanjutkan lagi besok. Sementara itu di tempat terpisah, atau tepatnya di markas ketua 3 kelompok mafia besutan Merte tersebut. Di tempat itu saat ini sedang terjadi kehebohan besar, karena mereka tidak bisa menghubungi Jundan Miyazawa atau anak buahnya. Bukan hanya itu saja. Mereka juga tidak bisa menemukan lokasi markas Jundan Miyazawa, bahkan jejak-jejaknya pun sudah tidak ada lagi di komputer mereka. Berita tersebut segera disampaikan pada seluruh ketua, terutama pada ketua 1, agar diteruskan pada Big Boss kelompok mafia itu, yaitu orang yang mempunyai inisial huruf T saja. Mendapat laporan tersebut, seluruh ketua yang ada menjadi kebingungan dan seakan tidak percaya, ada kejadian seperti itu dalam lingkup organisasi besar mereka. Rata-rata dari mereka berpikir, bahwa tidak mungkin ada anggotanya yang menghilang begitu saja, apalagi jumlah anggotanya cukup banyak. Tapi itulah kenyataan yang terjadi. Bukan hanya lokasi mereka saja yang tidak bisa dideteksi, tapi orang-orangnya juga hilang tanpa jejak. Menyadari akan hal itu, Ketua 1 segera menghubungi pemimpin tertingginya, dan menceritakan kejadian seperti yang dia dengar dari Ketua 3, lalu mengambil inisiatif untuk mencari kebenarannya. Berangkat ke Gunung Dagu, dan temukan keberadaan mereka. Bawa 1.000 petarung, dan 150 master metafisika ke sana. Cari dan temukan Miyazawa juga anak buahnya itu, serta amankan apa saja yang berhubungan dengan organisasi kita. Ucap Merte dengan perintah tegasnya. Bersambung.